Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Minggu 28 Juni 2020, firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah Keluaran pasal yang ke-17, ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Judul dari pembelajaran firman Tuhan kali ini adalah Noda di Masa dan Meribah. Noda di Masa dan Meribah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kisah di Masa dan Meribah didahului dengan kisah tentang mana. Menarik bahwa mana adalah perbuatan ajaib Tuhan dalam memelihara bangsa Israel. Bahkan sebelumnya itu ada mukjizat terbelahnya laut Tebrau, air pahit menjadi manis di Mara. Tetapi toh di Masa dan Meribah bangsa Israel tetap membuat noda. Alasan bangsa Israel membuat noda ada di ayat yang pertama. Demikian. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Di sana tidak ada air. Di sana tidak ada air untuk diminum bangsa Israel. Kata tidak ada dalam bahasa Ibrani itu ayin. Itu artinya sungguh-sungguh tidak ada. Sungguh-sungguh tidak ada. Inilah alasan bangsa Israel membuat noda di sana. Sungguh-sungguh tidak ada air untuk diminum. Maklumkah kita? Mungkin secara jasmani, secara manusia kita maklum. Karena ini kebutuhan pokok, kebutuhan air. Tetapi dari pengalaman bangsa Israel dengan Tuhan, sulit untuk dimaklumi. Karena pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Bentuk atau wujud dari noda yang dibuat oleh bangsa Israel itu ada di ayat yang ke-7 demikian. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bentuk atau wujud noda yang dibuat bangsa Israel yang pertama adalah bertengkar. Menurut ayat yang kedua, mereka bertengkar dengan Musa. Kata bertengkar di dalam bahasa Ibrani itu rif, dan dari kata rif itu muncul kata meribah, merifah atau meribah. Dan menariknya, kata ini berarti mencaci maki. Bangsa Israel berani mencaci maki Musa. Bangsa Israel berani mencaci maki pemimpin mereka. Luar biasa. Inilah noda. Mereka berani mencaci maki pemimpin mereka. Kemudian noda yang kedua adalah mencobai Tuhan. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dengan meminjam bahasa kita, mungkin mereka berkata demikian. Coba kita tunggu saja Tuhan ada enggak di tengah-tengah kita. Coba kita perhatikan, ada enggak Tuhan di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, ini merupakan perkataan yang kurang ajar. Mengapa? Karena mereka mengabaikan penyertaan Tuhan. Di Mesir,
ada tulah yang dijatuhkan Tuhan kepada bangsa Mesir. Tetapi bangsa Israel dibedakan. Dan mereka selamat dari tulah itu. Ini penyertaan Tuhan. Penyeberangan laut Teberau. Ini merupakan penyertaan Tuhan. Air pahit menjadi manis. Ini juga merupakan penyertaan Tuhan. Turunnya mana dari langit. Itu juga merupakan penyertaan Tuhan. Jadi ketika mereka berkata, ada enggak ya Tuhan di tengah-tengah kita? Coba kita tunggu Tuhan ada enggak di tengah-tengah kita. Itu perkataan kurang ajar. Mereka mengabaikan penyertaan Tuhan. Jadi ada dua nih nodanya. Yaitu bertengkar, mencaci maki Musa, dan mereka mencobai Tuhan. Ada dua pelajaran penting bagi kita saat ini. Yang pertama, kalau ada masalah, hindari pertengkaran. Atau setidaknya berusaha untuk menghindari pertengkaran. Karena pertengkaran bukan menyelesaikan masalah. Pertengkaran justru memunculkan masalah yang baru. Sekali lagi, kalau ada masalah, hindari pertengkaran. Ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari ada masalah di keluarga, berusahalah untuk menghindari pertengkaran. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari ada permasalahan di tempat kerja, hindari, berusahalah menghindari pertengkaran. Ada di masyarakat, ada di tempat-tempat yang lain, hindari pertengkaran. Karena pertengkaran tidak menyelesaikan masalah, justru memunculkan masalah yang baru. Yang kedua, ketika ada masalah, kalau ada masalah, jangan sampai tidak mempercayai kehadiran Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, jangan sampai kita tidak percaya akan kehadiran Tuhan. Tuhan sudah menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Dia memberikan makan dan minum kepada kita. Dia memberikan pakaian kepada kita. Dia memberikan tempat tinggal kepada kita. Dia memberikan kecukupan dari kebutuhan-kebutuhan utama kita. Itu penyertaan Tuhan. Maka ketika ada masalah, jangan sampai kita tidak mempercayai penyertaan Tuhan. Kita mengabaikan penyertaan Tuhan yang lalu, itu kurang ajar namanya. Sekali lagi, percaya kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan itu diwujudkan sesuai dengan waktu dan kehendak serta cara Tuhan sendiri. Ingat, ketika ada masalah jangan bertengkar, dan ketika ada masalah jangan tidak lagi mempercayai penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita dalam kehidupan kita karena kita percaya dan berserah penuh kepada Tuhan dan yakin akan penyertaannya. Amin. Jangan lupa subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan pelajaran penting bagi kami. Supaya ketika kami ada masalah, kami tidak bertengkar. Dan kami tetap mempercayai akan kehadiran-Mu bagi kami. Terima kasih. Roh Kudus tolong kami untuk menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan menyertai Bapak Ibu senantiasa.